Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala tabarakallah fil Qur'anil Aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wattabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mempertemukan kita, usia kita, kesempatan kita sampai di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Ini sebuah rahmat dari Allah. Kenapa rahmat kasih sayang dari Allah? Karena Allah tahu bahwa kita amalnya masih sedikit. Allah tahu dosanya kita masih banyak. Makanya dengan kehadiran Ramadan kita ingin memperbanyak kebaikan, kesalehan kita, dan memperkecil kesalahan kita, dan juga kita jadikan bahwa Ramadan itu adalah momentum untuk bersih-bersih agar hidup kita tidak lelah, agar hidup kita ringan dan bahagia, karena yang membuat lelah dalam hidup ini adalah dosa. Maka Ramadan kita jadikan bulan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada idola kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, tabiin, atba'ut tabiin, dan semoga kita semua sebagai umat akhir zaman oleh Allah diberikan kekuatan dan kesabaran untuk memegang erat terhadap sunnah Nabi agar kita nanti di akhirat pribadi yang layak mendapatkan syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Ramadan itu bulan mulia. Ramadan itu bulan agung. Kemuliaan dan keagungan Ramadan ini akan sangat berbeda dengan 11 bulan yang lainnya. Oleh karena itu, semoga Allah berikan kekuatan, kemampuan kepada kita agar kita memiliki kemampuan untuk mengisi hari-hari, malam-malam Ramadan dengan amal yang maksimal. Kenapa? Karena masih ada orang beranggapan bahwa mereka fokus baiknya di siang hari. Menahan amarah di siang hari, ya. Ketika ada potensi mau marah, ini kan lagi puasa, nanti habis maghrib misalnya. Artinya mereka menganggap bahwa maghrib itu boleh marah. Padahal 24 jam itu Ramadan, bukan siangnya saja. Jika kita siang hari mampu menahan lapar, mampu menahan emosi, mampu bersabar, malam harinya juga harus sama. Ya, karena Ramadan itu bukan siang, tapi Ramadan itu 24 jam. Oleh karena itu, tema kita pada saat ini adalah kita akan membahas tentang keutamaan Ramadan, ya. Dan referensinya adalah dari hadis Rasulullah SAW tentang Rasul menggambarkan, menginformasikan kepada kita tentang kabar gembira, ya, atakum Ramadan. Jadi Ramadan mendatangi kita, ya. Setidaknya ada 6, ya. Ada 6 keutamaan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan di luar bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu keutamanya adalah syahrun mubarakun. Bahwa Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Ya kan? Keberkahan di sini sifatnya amah, umum.
ya kan? Umum. Baik keberkahan secara ini ya, secara amal rutin kita, ya kan? Keberkahan secara salat kita, Masya Allah. Di luar bulan Ramadan kadang kita jarang menunggu salat. Tapi keberkahan Ramadan, di bulan Ramadan itu kita mampu menunggu datangnya waktu salat. Apalagi salat maghrib, wah itu beda. Jadi menunggu sholat maghrib itu adalah menunggu sholat yang terindah dalam sejarah, ya kan? Mendengar azan maghrib itu telinga kita, itu Masya Allah, terasa mendengar sebuah apa ya, nyanyian indah, gitu ya. Berbeda di luar bulan Ramadan, azan maghrib itu biasa. Tapi di bulan Ramadan, ini berkahnya Ramadan nih, kita tunggu, ini kebaikan sholat. Belum keberkahan dalam tilawah, keberkahan dalam bangun malam, inilah berkah. Bahkan ingat saudara sekalian, keberkahan, tajdid keberkahan bukan hanya dalam masalah spiritual. Dalam masalah finansial pun Ramadan itu luar biasa ya. Kadang orang yang tidak puasa tapi uangnya lebih banyak. Karena mereka apa? Dagang kesempatan di bulan Ramadan itu ya. Kita yang puasa nggak jualan. Orang yang tidak puasa jualan. Oh mungkin finansialnya itu. Tapi ingat, berkah itu bukan bertambah secara nominal. Tapi bertambah secara ketenangan. Itulah hakikat keberkahan ya. Jadi syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu adalah bulan tenang ya. Ingat, tenang Masya Allah. Yang kedua, keutamaan Ramadan itu adalah kata Nabi ini, kata Nabi, faradallahu azza wa jalla alaikum siyam. Jadi keutamaan yang kedua bahwa Ramadan itu adalah dipardukan puasa. Ya. Di mana Allah nggak mewajibkan puasa itu di luar bulan Ramadan. Ya. Mungkin tanda kutip kalau orang mungkin puasa nadar, puasa kodok di luar bulan Ramadan itu beda lagi. Tapi kalimatnya furido, Allah sendiri yang mempardukan dan khusus di bulan Ramadan. Nah ini menunjukkan keutamaan Ramadan yang kedua. Kemudian keutamaan Ramadan yang ketiga adalah tuftahu fihi abwabus sama ya. Jadi pintu-pintu langit itu Allah buka. Apa yang dimaksud pintu langit itu? Saatnya Allah menanti tangisan, jeritan, mengangkat tangan seorang hamba di bumi karena pintu langit dibuka. Pintu-pintu langit dibuka. Artinya saatnya mustajab doa. Apalagi ditambah sedang berpuasa. Ya kan? Kan ada 3 orang yang doanya bisa membukakan pintu langit. 1, pemimpin adil. Wah, kalau orang pemimpin adil itu langsung. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu karena jadi pemimpin adil. Di saat masyarakatnya kena kemarau panjang, dia hanya mengirim surat saja, kemudian dilempar ke Sungai Nil, langsung ke Sungai Nil ini banjir. Itu dengan surat saja. Bayangkan, pemimpin adil soleh itu air saja bisa membaca suratnya. Ya, apalagi doanya. Yang kedua adalah orang yang terdolimi. Hati-hati. Hati-hati. Siapa saja yang mendolimi orang yang sedang berpuasa, kemudian dia mengangkatkan tangan, dia tambah didolimi sedang berpuasa lagi, nah itu lebih dekat lagi ya. Kemudian baru yang ketiga adalah orang yang sedang berpuasa sampai buka, itulah abwab dibuka ya. Itu yang berapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, hadirin rahimakumullah adalah apa? Watu lagu fi abwabul jahim ya. Jadi pintu-pintu jahanam, pintu-pintu neraka itu tertutup. Maksudnya apa? Bahwa Allah SWT dengan rahmatnya orang itu melakukan keburukan di bulan Ramadan itu gimana ya? Mungkin yang biasa terbuka dia sembunyi-sembunyi. Ini salah satunya. Ya. Jadi kadang di bulan Ramadan itu orang yang senang melakukan kebaikan itu berhenti, ya kan? Ada kan cerita kiai PSK saja nih, PSK di bulan Ramadan itu berhenti, nanti bulan Syawal lanjutkan gitu ya. Ini karena dia menghormati dan lihat di acara-acara TV selama Ramadan itu yang membacakan presenter TV itu dipakai kerudung. Padahal di bulan Syaban dia nggak pakai kerudung. Wah, tapi di bulan Ramadan dia pakai kerudung menutup aurat. Kenapa? Menghargai Ramadan, ya kan? Menghargai Ramadan, Masya Allah. Semoga kita doakan dengan keberkahan Ramadan yang tadinya belum berjilbab ya, berjilbab. Itulah salah satunya. Ya, apa? Peluang kebaikan itu ringan dan dibukakan oleh Allah. Itu simbol apa? Simbol pintu neraka jahanam itu ditutup. Kemudian yang selanjutnya adalah
wa nughallu fihi maradus syayatin. Artinya apa? Setan itu dibelenggu. Ya, tapi nafsu tidak dibelenggu. Makanya kata Nabi, puasa itu apa? Perisai. Ya kan? Puasa itu perisai. Puasa itu adalah apa? Antibody. Puasa itu ketika dilakukan dengan baik, satu manfaatnya fisik akan sehat. Ya, fisik akan sehat. Kemudian yang kedua, puasa itu ketika dilakukan dengan baik, itu akan memiliki daya kemampuan untuk apa? Memenangkan kita melawan hawa nafsu. Ya, ya. Karena walaupun setan dibelenggu, diikat, misalnya dirantai, apa bahasanya, kiasnya, majaznya, tapi sesungguhnya nafsu manusia tidak dibelenggu. Amalan apa yang bisa membelenggu nafsu manusia? Hanya satu, puasa. Puasa. Makanya dalam hadis, ya masyarakat sabab, wahai para pemuda, jika kalian ingin nikah tapi tidak punya bekalnya untuk nikah, ya, kemudian olahraga juga malas, ya kan? Maka apa? Puasa. Jadi kalau para pemuda nih, para jomblo-jomblo syariah, jika kalian sudah mau nikah tapi daya dukung finansial belum ada, perbanyak puasa. Maka insya Allah ya, dengan puasa kita akan mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, nah itu. Ya, jadi nafsu itu tidak diikat, hanya bisa diikat dengan amalan puasa, insya Allah. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan Ramadan itu ada satu malam. Ya, jika bulan Rajab ada Lailatul Isra, ternyata di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Ya, di mana ketika orang mendapatkan kebaikan beribadah di malam itu, maka sama saja dengan ibadah 83 tahun. Bayangkan, apakah usia kita sampai usia 83 tahun? Wallahu a'lam bishawab. Maka dengan momentum 10 akhir Ramadan, Asrul Awakhir, kita gunakan untuk beribadah. Ketika kita mendapatkan malam kemuliaan, kita sama dengan beribadah tadi 83 tahun. Jika setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, bayangkan kita sudah memiliki investasi amal ratusan tahun. Ini luar biasa. Sebagai umat akhir zaman bisa melampaui usia umat-umat terdahulu dengan apa? Lailatul Qadar. Makanya walaupun sekarang masih awal nih, baru tanggal 2, saya secara pribadi mengingatkan kepada seluruh umat Islam agar mari kita persiapkan untuk apa? Untuk memaksimalkan ibadah kita di 10 terakhir ya. Jangan sampai ada tradisi kurang bagus ya. Tradisi kurang bagus dari setiap tahun bahwa justru di 10 terakhir itu orang sudah disibukkan pikirannya dengan dunia. Pikirannya dengan apa? Dengan menu, dengan isi keler, dengan baju lebaran, dengan konsep-konsep yang nanti kita silaturahim. Wah, apalagi sudah disiapkan sekarang nukeran duit nuhareras. Itu urusan dunia. Urusan dunia. Sekarang kita siapkan apa? Untuk 10 terakhir itu kita itikaf. Kalau tidak bisa 10 hari, ya minimal kita pilihlah 21, 23, 25, 27, kita pilihlah. Ya, kenapa? Karena kita belum ada jaminan apakah kita masih hidup Ramadan tahun depan. Nah, 6 nih. 6 keutamaan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan di luar Ramadan. Walaupun bulan hurum itu tidak memiliki 6 keutamaan ini. Oleh karena itu marilah kita maksimalkan. Kenapa? Karena kata Nabi begini. Ya, kata Nabi begini. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, barang yang siapa yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan, dia orang yang paling rugi. Orang yang paling rugi. Oleh karena itu sekali lagi Masirul muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama memaksimalkan. Kita saling mengingatkan. Di rumah kita saling mengingatkan pasangan, anak. Di tempat kerja kita saling mengingatkan rekan-rekan relasi kita. Baik relasi bisnis apapun. Relasi dakwah kita ingatkan. Mari bersama-sama kita maksimalkan. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam sejarah hidup kita. Kenapa? Asumsinya karena kita tidak tahu apakah
Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Tahun akan datang, Ramadan yang akan datang itu masih misteri. Oleh karena itu, sekali lagi saya secara pribadi mengajak kepada diri saya, keluarga saya, mari kita bersama-sama jadikan Ramadan sebagai momentum satu untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memaksimalkan yang wajib, memaksimalkan yang sunnah, tilawah, zikir, ya. Dan yang kedua, mari kita jadikan Ramadan untuk memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Dengan mengedepankan kasih sayang, rahmah, dengan mengedepankan peduli, solidaritas, mari. Karena kita tahu masih banyak saudara-saudara kita yang lebih parah secara finansial dari kita. Coba kita lihat, tengok ke bawah, banyak saudara-saudara kita yang mereka sulit ingin sahur, sulit ingin berbuka juga sulit mereka. Ini kita tidak berbicara di Gaza, tidak berbicara di Palestina, tidak berbicara di tempat-tempat konflik umat Islam, tidak. Kita berbicara di lingkungan kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan di saat Ramadan. Jika kita puasa, lapar, maghrib itu sudah disiapkan. Tapi bagi saudara kita yang miskin, mereka bingung mau buka dengan apa. Kalau kita, karena kita ada, justru kita itu bahasanya buka di mana, itu kan? Buka di rumah makan mana, itu. Tapi kalau orang miskin, buka dengan apa hari ini? Itu banyak. Makanya tolong, Ramadan itu mengedukasi kita agar jiwa kita itu lembut, tersentuh, ternyuh ketika melihat kepapaan, kemiskinan, keduafaan mereka. Maka saya sekali lagi terakhir mengajak, mari pikiran kita fokus ingatkan kepada saudara kita yang ada di Gaza. Bagi mereka Ramadan itu adalah sesuatu hal yang secara dohir sulit luar biasa. Rumah tidak ada, ya, tempat bisnis tidak ada, hancur semuanya. Datang Ramadan, tapi tengok oleh kita semua di media sosial bagaimana pancaran muka mereka menyambut Ramadan itu dengan gembira luar biasa. Sementara kita di negeri yang aman, tidak perang, tidak ada konflik, tapi masih ada orang-orang yang begitu berat beban menghadapi Ramadan itu. Sekali lagi, saya tidak pernah melupakan. Di ceramah saya, di khutbah saya selalu selipkan doa untuk saudara saya di Palestina. Karena itu adalah merupakan bagian yang sangat urgen. Apalagi di bulan Ramadan ini, doa mustajab, tolong kepada umat Islam. Di saat kalian semua sedang ruku dan sujud, bayangkan saudara kita di Gaza. Agar Allah cepat menangkan, agar Allah cepat hancurkan Yahudi Zionis laknatullah alaihim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian semuanya. Dan semoga Allah menerima amal saleh kita, menerima puasa kita, menerima tarawih kita, menerima tilawah kita, infak kita. Semuanya Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahu li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.